Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tugas UAS mata kuliah analisis deret waktu, yaitu penerapan model ARIMA dalam memprediksi jumlah produksi bulanan perkebunan minyak sawit. Nama saya Jelita Kalumata, NIM 1810110303 dengan dosen Fernando Pongo, SSI, MSI. Pada bagian yang pertama, identifikasi model. Pada tabel berikut adalah plot data jumlah produksi bulanan perkebunan minyak sawit di Indonesia pada periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 60 data. Dari data produksi bulanan perkebunan minyak sawit, terjadi perubahan setiap bulannya dan mengalami peningkatan pada setiap tahun terakhir. Dan juga peningkatan produksi terjadi pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Plot data jumlah produksi bulanan minyak sawit di Indonesia dalam periode 5 tahun terakhir. Berdasarkan plot data pada gambar, menunjukkan jumlah produksi bulanan minyak sawit dalam 5 tahun terakhir dimulai pada jumlah produksi 1.455,57 ton. Produksi mengalami penurunan pada bulan Februari dan naik pada bulan Maret. Naik turun dalam 3 tahun dan mengalami kenaikan pada 2 tahun terakhir. Terjadi penurunan namun tidak terlalu drastis, bahkan berada pada jumlah produksi di atas 1.500 ton. Pada bulan Juli 2018, puncak produksi tertinggi dengan jumlah produksi 2.155,57 ton. Pada gambar terlihat data menunjukkan pola tren atau berubah-ubah. Oleh karena itu dapat dikatakan data tidak stasioner. Berikutnya pemeriksaan kestasioneran data jumlah produksi minyak sawit. Berikut adalah tabel fungsi autokorelasi data jumlah bulanan minyak sawit 2014 sampai dengan 2018. Dan ini adalah fungsi autokorelasi parsial data jumlah produksi bulanan minyak sawit pada 2018 sampai dengan 2014. Data yang tidak stasioner perlu dilakukan differencing agar data menjadi data yang bersifat stasioner. Untuk melihat kestasioneran data dapat dilihat melalui pengidentifikasian nilai koefisien fungsi autokorelasi atau ACF dan fungsi autokorelasi parsial atau PACF. Selain digunakan untuk melihat kestasioneran dan fungsi autokorelasi dan juga fungsi autokorelasi parsial juga dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik data dan plot data. Ketidakstasioneran dapat dihilangkan dengan proses selisih atau differencing. Gambar ini menunjukkan bahwa data telah stasioner setelah dilakukan proses selisih 1 kali. Dari gambar ACF sebelumnya terlihat bahwa perilaku fungsi autokorelasi atau ACF dari lag 1 sampai lag 5 secara perlahan mengalami penurunan sampai pada lag 6, 7, 8 berada di bawah 0. Kemudian dari lag 9 kembali mengalami kenaikan sampai lag 12 dan kembali terjadi penurunan sampai mendekati 0. Sedangkan pada gambar PACF terlihat perilaku fungsi autokorelasi parsial mendekati 0 setelah lag pertama. Kedua hal ini mengidentifikasi bahwa data tersebut tidak bersifat stasioner. Sedangkan analisis ARIMA dibutuhkan data yang bersifat stasioner.
Maka dari itu perlu dilakukan proses selisih atau differencing, yaitu mengurangi nilai dari data pada suatu periode dengan nilai data pada periode berikut. Berikut adalah plot data jumlah produksi bulanan minyak sawit dalam periode 2014 sampai 2018 dengan selisih orde 1. Selanjutnya, identifikasi model dan penentuan parameter. Setelah lag pertama mengidentifikasi bahwa telah bersifat stasioner dengan menggunakan software statistika, hasil identifikasi dari gambar ACF dan PACF menghasilkan kemungkinan model prediksi yang dituangkan pada nilai berikut. Berikutnya, MSE atau mean square error. Nilai MSE dari model ARIMA jumlah produksi minyak sawit adalah ARIMA 011 dengan MSE 181761830, dan berikut ARIMA 213 dengan nilai MSE 190368135. Yang ketiga ARIMA 313 dengan nilai MSE 165753490. Dari data di atas terdapat model dengan proses differencing satu kali yang akan digunakan untuk memprediksi jumlah produksi bulanan minyak sawit di Indonesia. Penyelesaian parameter digunakan bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2018 untuk menentukan model ARIMA. Dalam memilih model ARIMA terbaik, dilihat dari koefisien moving average lebih kecil dari 1 dan model dengan nilai dari MSE yang paling kecil. Maka model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model ARIMA 313 dengan parameter P3 D1 dengan Q3. Adalah model yang digunakan dalam memprediksi jumlah bulanan minyak sawit di Indonesia. Berikutnya, menentukan persamaan ARIMA 313 pada data jumlah produksi bulanan minyak sawit. Berdasarkan hasil penafsiran parameter diperoleh model ARIMA 313 dengan koefisien AR 3 sama dengan minus 0,392 dan konstanta minus 53. Dibuat persamaan untuk model ARIMA 313 menjadi berikut adalah persamaan yang dibuat. Diagnostik model ARIMA 313 data jumlah produksi bulanan minyak sawit. Setelah persamaan didapatkan, selanjutnya proses diagnostik untuk melihat tingkat kesalahan model dengan melihat histogram of residual dan normal probability of residual yang akan ditunjukkan pada gambar tersebut. Pada gambar histogram di atas membentuk diagram normal. Hal ini menandakan bahwa residual berdistribusi normal. Dan pada gambar di samping terlihat bahwa residual mengikuti garis-garis diagonal yang mengartikan bahwa residual berdistribusi normal. Dan terakhir, prediksi data produksi bulanan minyak sawit. Validasi digunakan untuk mengetahui kondisi data yang sebenarnya atau aktual dengan hasil prediksi sehingga dapat membandingkan kedua kondisi data tersebut. Saya ucapkan terima kasih.